kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang siap, boleh katakan amin. Dan mari kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang luar biasa. Karena firman Tuhan itu sangat berkuasa. Dan kita akan belajar tentang iman. Judul khotbah saya hari ini adalah The Qualities of Faith. Kualitas dari iman. Ternyata iman itu ada kualitasnya. Sekarang itu orang lagi beranjak pindah dari kuantitas kepada kualitas. Misalnya contoh, dulu pengen rumah yang sangat besar, tanah yang sangat besar. Sekarang malah yang usia-usia sekarang itu pengen cari rumah yang lebih kecil, yang penting kualitas. Nah, saat mereka bangun rumah juga, mereka memilih bahan-bahan yang berkualitas. Dulu orang makan banyak, yang penting kenyang. Sekarang lahirlah istilah organik, makanan sehat. Orang makan, mereka pakai jendela makan, gak sembarangan makan. Dan dipilih makanan-makanan yang berkualitas. Bahkan orang tua menyaring tontonan anak di YouTube supaya tontonannya apa? Berkualitas. Orang pengen meningkatkan taraf hidup, ingin naik dalam penghasilan supaya apa? Punya kehidupan yang lebih berkualitas. Jadi ternyata orang mengejar yang namanya kualitas. Sayangnya semua yang berkualitas itu sifatnya hanya sementara. Ya, bisa dipakai lebih lama, tahan lama, gak mudah rusak, bagus untuk tubuh. Tapi kan berakhir di liang kubur. Kita lupa dalam kehidupan bahwa manusia hidup terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, kita mementingkan kualitas di area jiwa dan tubuh. Dan kita lupa membangun kualitas di area rohani kita. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara yang mengikuti kebaktian secara online ini. Siapa yang senang kualitas? Wow, walaupun saya nggak melihat, saya percaya semuanya pasti memilih apa? Kualitas. Cari dokter yang berkualitas, cari sekolah anak yang berkualitas. Nah, kita mau spesifik bahas tentang iman yang berkualitas. Tahun ini tema kita adalah tentang iman. The Year of Faith, di mana kita mau membangun kembali kehidupan jemaat. Baik yang baru, yang sudah lama, kita harus tetap membangun kehidupan iman kita. Kenapa sih iman begitu penting? Karena orang benar hidup oleh imannya. Dalam Ibrani 10 ayat 38 dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Nah, iman itu sebetulnya apa sih? Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Waktu kita ikut Tuhan, kita baca firman, mendalami firman, timbul yang namanya apa? Pengharapan. Waktu kita baca janji-janji Tuhan, kebenaran-kebenaran Tuhan, kita ingin melihat itu timbul atau terjadi dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu jadi terwujud dalam kehidupan kita diperlukan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dengar baik-baik, pengharapan kita tidak akan sia-sia selama kita membangun kualitas iman kita. Karena ada dasarnya. Apa sih dasar iman? Yang pertama, kasih Allah, bahwa Allah sangat sayang sama kita seperti Bapa sayang kepada anaknya. Yang kedua adalah kuasa Allah. Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pastor mau tanya, siapa yang baca firman Tuhan, yang terima janji Allah dan ingin itu terlihat dalam kehidupan kita? Diperlukan apa? Iman yang berkualitas. Karena iman adalah buktinya. Saat kita dengar firman, saat kita baca firman, saat Tuhan bicara dalam hati dan itu menjadi rema, begitu nyata, begitu hidup. Itu bukti bahwa kita akan melihat itu jadi kenyataan. Jadi penting banget kita belajar tentang iman. Jangan bosan-bosan ya. Nah,
Kita akan langsung masuk, ada 4 kualitas iman. Setelah dengar khotbah ini, bahkan waktu dengar, apalagi kalau duduknya sama suami istri anak-anak, jangan main sikut-sikut, tuh iman lu lemah, tuh iman lu kecil. Jangan, ini untuk kita pribadi, pokoknya nggak ada penghakiman. Nggak ada, semua kita belajar. Yang khotbah ini juga terus belajar. Karena waktu nanti Yesus datang, dia bilang begini, jika anak manusia itu datang kembali di muka bumi ini, apakah aku menemukan adanya iman? Saya berdoa supaya Tuhan menemukan semua jemaat Gilgal ada iman dan imannya berkualitas. Semangat! Yuk kita mulai yang pertama. Pastor akan banyak nulis, kita akan banyak belajar. Ini istilahnya apa? Daging-daging semua ya. Saya berharap dalam waktu yang singkat ini kita bisa belajar. Singkat, padat, jelas. Yang pertama, apakah kita siap? Iman yang lemah atau kuat? Bapak Ibu Saudara pilih punya iman lemah atau kuat? Kuat dong, kuatlah ya, harus pilih yang kuat. Kita belajar dari Abraham dalam Roma 4 ayat 19 sampai 20. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Background sedikit, terima janji Allah umur 75 tahun. Anaknya yang dijanjikan baru lahir saat dia umur 100 tahun, 25 tahun. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dari sinilah dapat perenungan, ada iman yang lemah dan ada iman yang kuat. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Nah, saya mau tanya nih sama Bapak Ibu Saudara, jawabnya dalam hati aja ya. Kira-kira nih kondisi iman kita nih gimana? Lemah atau kuat? Yuk saya tulis sebentar ya. Jadi nanti saya akan pakai 4 slide. Jadi ini yang pertama ya. Iman yang apa tadi? Lemah atau kuat. Ini sebetulnya bicara tentang waktu. Karena bayangkan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka mau lihat dari janji Allah itu butuh waktu 25 tahun. Siapa yang di sini udah doa, udah berharap, udah masuk tahun ke-25? Kalau belum, semangat. Saya udah ke tahun ke-27 pastor, tetap semangat. Jadi ini bicara mengenai waktu, coba bilang sama-sama waktu. Nah firman Tuhan bilang apa? Malah ia diperkuat dalam imannya. Saya kutip sekali lagi ya ayatnya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Yang saya belajar di sini yang pertama adalah dia pegang janji Allah. Saya tulis ya, pegang janji Allah. Yang kedua adalah dia memuliakan Allah. Ini rahasianya bagaimana imannya nggak lemah tapi imannya menjadi kuat, memuliakan Allah. Saya langsung tulis aja, ini saya pelajari ada 3. Yang pertama adalah dia bersyukur. Ini ciri khas jemaat Gilgal banget nih 3 hal ini. Dia memuji, lalu dia menyembah. Nah, saya rasa ini lebih jelas dan saya mau coba bahas satu persatu. Jadi kalau kita mau punya iman yang kuat, kita belajar dari Abraham yang menunggu 25 tahun dan Tuhan itu ngomong beberapa kali keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Istrinya gak kunjung-kunjung hamil. Mestinya kalau masuk tahun kedua, ketiga, keempat masih semangat ya. Begitu masuk tahun ke-12, ke-13, ke-17, aduh mana nih ya, apa Tuhan lupa ya. Nah yang dia lakukan lagi nih, dia pegang janji Allah. Ternyata dalam hidup kita perlu pegangan. Makanya begitu orang sudah mulai masuk usia tua, senior, ada beberapa orang yang
core-nya nggak kuat, tulang-tulangnya nggak kuat, mereka pakai pegangan. Jadi ada yang pakai tongkat, ada yang pakai tongkat satu dengan kaki tiga, ada yang pakai tongkatnya begini, bahkan ada yang udah di kursi roda. Kalau ada orang yang lagi misalnya kena goncangan gitu, atau dia agak pusing, kelayangan, kan kita bilangnya apa? Pegangan. Nah Bapak Ibu Saudara, pegangannya apa yang buat kita kuat dalam hidup? Kenapa kita memegang sesuatu? Karena kita percaya hal itu bisa buat kita kuat. Ada orang yang megangnya apa? US dollar. Oh saya sih megang US dollar. Kenapa bro? Karena saya percaya sama US dollar. Ada orang yang megangnya kripto. Kenapa megang kripto? Karena saya percaya sama kripto. Ada orang yang megangnya emas. Wah pokoknya emas. Sampai udah begini emasnya taruh di mana? Di deposit box. Udah taruh di gigi aja. Udah jadi satu keluarga giginya emas semuanya. Kenapa? Karena aku percaya emas. Kakekku, nenekku, papaku, mamaku semua kaya dari emas. Aku pegang emas. Beli properti enggak. Pokoknya rumah kontrak aja. Tinggal di atas pohon gak apa-apa, yang penting emas. Tapi saya beritahu semuanya itu sementara. Ada saat-saat di mana emas gak bisa nolong kita. US dollar gak bisa nolong kita. Tapi ada satu pegangan yang kuat, yaitu Tuhan. Karena perkataannya adalah hidupnya sendiri. Janjinya adalah ya dan amin. Kita harus pegang apa yang kita percaya. Apa yang kita pegang saat ini? Saya pegang firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan, ya dan amin. Dan ini dilakukan oleh Abraham. Lalu yang kedua, Alkitab bilang bukan hanya dia pegang janji Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu gimana? Bersyukur. Coba bangun kehidupan bersyukur kalau imannya pengen kuat. Bilang gini, puji Tuhan. Bilang gini, terima kasih Tuhan. Bilang gini, Tuhan baik. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Apa hubungannya pastor? Loh, nunggu 25 tahun kalau nggak punya kehidupan yang memuliakan Tuhan nggak kuat. Karena saat kita bersyukur, kita sedang declare sesuatu. Kita sedang menyatakan sesuatu bahwa aku menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan itu pegang kendali atas hidup aku. Dia masih sanggup menolong, melindungi dan memberkati hidup aku. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Orang yang sering bersyukur ada kehidupan di dalam kehidupannya. Keren. Siapa yang setiap hari bersyukur? Siapa yang setiap saat suka bersyukur? Keadaan lagi gak baik, kita bilang ini, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik. Kita sedang menciptakan sesuatu kehidupan dalam hidup kita. Yang berikutnya, selain bersyukur apa? Memuji Tuhan. Orang memuji Tuhan itu kan karena apa yang Tuhan buat dalam kehidupannya. Pujian itu bagus banget loh. Siapa di sini suka memuji Tuhan? Siapa yang jarang memuji Tuhan? Nah, waktu kita memuji Tuhan, kan karena apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan lakukan, kita kagum, kita memuji Tuhan. Itu semua ada di firman Tuhan. Nah saat kita lakukan itu dalam bentuk pujian, telinga kita mendengar. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Makanya orang yang suka memuji Tuhan rata-rata imannya kuat. Misalnya contoh lagu apa aja deh. Allah sanggup melakukan segala perkara. Ada di firman kan, telinga kita dengarkan. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Berarti kalau dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong, selama-lamanya Tuhan tolong. Itu karangan gak Pak? Ada di firmannya. Tuhan Yesus gak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Sama-sama nyanyi. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. 25 tahun nunggu. Kalau hari-harinya, waktu-waktunya penuh dengan pujian, imannya tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Yang berikutnya adalah menyembah Tuhan. Jadi kalau gini kan Bapak Ibu lebih ngerti ya. Oh, saya selama ini udah pegang firman Tuhan. Cuma memuliakan Tuhan enggak. Jadi ngapain? Ya saya banyak sungut-sungut.
Bete juga ya, memberi udah, bersaksi udah, satu RT gue udah selamat tuh gara-gara gue. Isinya sungut-sungut, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya, dia akan memakan buahnya. Bersyukur, memuji, menyembah. Menyembah kan keintiman ya. Menyembah tuh bicara mengenai apa ya, persekutuan, dekat dengan seseorang. Kalau Bapak Ibu Saudara menyembah Tuhan, ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Saat kita dekat sama Tuhan, itu sebetulnya kita yang natural lagi bersekutu dengan yang super. Kita yang ordinary, yang biasa, manusia biasa, bersekutu dengan Tuhan yang ekstra. Begitu gabung jadi extraordinary. Kita hanya ciptaannya. Yang katanya hari-harinya seperti rumput. Hari ini ada, besok gak ada. Tapi karena ciptaannya suka bersekutu sama penciptanya. Keren, ngeri banget, dahsyat. Kita anak aduh lemah banget. Kesenggol apa aja bisa jatuh, lari gini kepleset. Kan orang dewasa kan lebih kuat ya. Secara pertahanan, secara kuda-kuda. Nah kita anak dari Bapa yang lama bersekutu sama Bapanya di surga. Gini nempel terus. Ku sembah kau Tuhan. Bayangin 25 tahun kalau jalannya sama penciptanya, sama Bapanya, sama Tuhan yang luar biasa. Apa gak keren tuh? Makanya kalau kita lihat orang-orang yang imannya kuat karena mereka melakukan dua hal ini. Itu yang pertama. Ayo imannya lemah atau kuat, bangkit dalam nama Yesus. Yang kedua, iman yang teruji atau tidak teruji. Iman yang teruji atau tidak teruji. 1 Petrus 1 ayat 6-7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika. Coba bilang sama-sama, seketika. Harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi ini ternyata iman kita baru tahu kualitasnya saat lewat ujian. Makanya tadi Alkitab bilang apa? Seketika. Kalau orang sekolah lebih banyak belajarnya atau ujiannya? Belajarnya. Terus ada liburnya juga, libur lebaran, libur Natal, libur semester, libur yang panjang tuh apa tuh yang tengah-tengah tahun tuh. Coba murid-murid itu pada teler semua kalau misalnya ujiannya lebih panjang. Jadi ya ini sekolah bagus banget ya Bapak Ibu, saya kasih tahu dari awal ya, kepala sekolahnya ngomong gitu. Jadi ini 90% isinya ujian. Ujian terus. Sekolahnya 10%. Liburnya nggak ada libur. Kok ini kita serius? Nggak ada. Jadi ini anggap kalau kita lagi lewatin ujian dalam kehidupan, kita tuh lagi diuji aja, pengen dilihat tuh imannya kuat atau enggak, berkualitas atau enggak gitu. Tapi seketika aja. Ulang ya, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya ujung-ujungnya untuk apa? Supaya kita bisa menyenangkan Tuhan. Masuk kedua ya. Next. Oke, jadi yang nomor 2 itu iman yang teruji atau tidak. Bapak Ibu Saudara, imannya gimana? Mantap nih kalau lewat ujian. Saya percaya banget orang visi Tuhan bagi GB Gilgal menjadi jemaat yang kuat kok. Pasti semua lolos ujian. Jadi ini bicara mengenai proses atau ujian. Ini ada 2 hal yang kita bisa belajar. Yang pertama adalah persiapan. Yang kedua adalah, kebaca gak ya tulisan aku? Kebaca deh. Perjalanan. Ini pendeta nanya sendiri, jawab sendiri. Oke, iman teruji atau tidak? Bapak Ibu Saudara, kalau naik pesawat yang nyetir siapa namanya? Pilot kan? Tuh pilot sekolah enggak? Sekolah. Udahlah Pak, kasihan tuh pilot-pilot udah terbang begitu Pak, udah gak usah pakai ujian, mau naik pesawat yang disetir sama pilot, pilotnya sekolah tapi gak ada ujiannya. Langsung ketemu Tuhan kita. Pernah ke dokter enggak?
Mau nggak kita diperiksa sama dokter, Pak, Bu, ini mesti dioperasi nih. Terus dokter itu, sekolah dokter nggak pernah ada ujian. Mau nggak? Kagak jelas dokternya. Saya bisa sebut banyak contoh lagi, mau bangun rumah. Digambar arsitek kan, hitung strukturnya. Kalau rumahnya, saya lagi baca kemarin tuh rumah orang terkaya di India, itu bangunnya cuma 19 triliun, ada 39 lantai. Aduh itu rumah keren banget, coba ya, saya lupa screenshot itu linknya dari mana. 39 lantai, 19 triliun. Dan kita pakai arsitek, yang sekolah arsitek tanpa ujian mau nggak? Nggak mau lah, 19 triliun kalau roboh gimana? Semua profesi dalam kehidupan lewatin sekolah yang ada ujiannya. Ini kan kita lagi sekolah kehidupan. Dalam perjalanan rohani kita akan ada badai yang lebih besar. Siapa yang mikir mau ada perang Rusia menyerang Ukraina? Ada lagi berita-berita katanya kalau nanti terjadi serangan nuklir, satu Eropa bisa hancur. Aku nggak ngegosip loh, ada ini ngeri-ngeri baca berita perang ini. Ntar mau ada virus yang lebih ngeri lah apa. Itu sebetulnya yang kita alami sekarang termasuk ujian iman. Mungkin ada yang udah tinggalin Tuhan, ada yang udah lupa Tuhan, udah males doa. Tapi kalau kita masih ikut kebaktian online saat ini, masih tetap bilang Tuhan aku tetap menyembahmu, itu iman yang teruji. Baca tokoh-tokoh di Alkitab, lewatin ujian gak? Lewatin lah, termasuk yang kita bahas tadi, Abraham, Nuh, ujian. Yusuf, ujian. Sebut siapa lagi? Maria, masih gadis, ujian. Ada sebuah ujian kepercayaan dia kepada Tuhan. Makanya simpel sih, caranya gimana? Saat kita lewati proses atau ujian, ingat seketika, langkah yang pertama adalah persiapan. Oh kalau dari jauh gak kebaca ya tulisannya, tadi dari dekat kebaca loh. Oke, yang pertama persiapan. Sama kayak, kan saya juga ngelewatin sekolah kan. SD, SMP, SMA, S1, S2. Paling stres masa-masa apa? Ujian. Tapi harus dilewatin. Ya saya persiapkan yang saya bisa aja. Ada yang hasilnya bagus, ada yang hasilnya enggak. Nah saya kalau doa, Tuhan tolong supaya ujian saya sukses. Tapi saya nggak lakukan persiapan. Tuhan mau tolongnya gimana coba? Apa sih aplikasinya di dunia rohani? Baca Alkitab sebanyak mungkin. Sesering mungkin. Hafalkan, renungkan, baca, hafalkan, renungkan, baca, hafalkan, renungkan. Itu persiapan supaya dalam ujian yang seketika itu kita punya iman yang teruji. Baca, hafalkan, renungkan. Begitu ujian itu muncul, kita masuk lewat ujian tuh ayat-ayat keluar semua. Kalau kita belajar, minta Tuhan tolong, semua yang kita pernah pelajari itu bisa diingatkan oleh Roh Kudus. Ya, yang berikutnya adalah perjalanan. Udah persiapan terus nggak ke sekolah, ya nggak bisa lulus. Masuk, terima tes, kertas ujian, ambil pulpen, isi. Saya nggak tahu sekolah zaman sekarang udah pakai komputer atau apa isinya. Dulu kita masih pakai lembar jawaban yang masih BS, ABCD, pilih salah satu, coret yang salah gitu-gitu kan. Paling kesel saya dulu waktu esai, uraikan. Aduh kalau dengar uraikan malas sekarang jadi pengkhotbah. Lulus juga. Bapak Ibu Saudara, jangan takut dengan ujian karena di situ akan terlihat kualitas iman kita. Yang ketiga, semangat. Apakah kita belajar sesuatu? Iman yang kecil atau besar? Bapak kok rasis sekali ada iman kecil, iman besar. Enggak gitu nih Alkitab kok. Pernah baca kisah seorang perwira datang sama Yesus karena hambanya menderita sakit lumpuh. Alkitab bilang dia sakit lumpuh dan sangat menderita. Dia minta Yesus untuk datang menyembuhkannya. Nah, berarti kalau sampai seorang perwira pengen hambanya sembuh, berarti hamba itu orang penting atau enggak? Penting. Kalau kan udahlah udah sakit, mungkin udah usianya kali ketemu Tuhan. Dia masih bisa rekrut hamba-hamba yang lain. Tapi karena hamba itu sesuatu bagi dia. Terus Yesus ngomong gini, oke, aku akan datang dan menyembuhkan hambamu itu. Waktu Yesus mau pergi, dia bilang begini perwira itu, Tuhan, nggak usah pergi deh, nggak usah pergi. Kenapa kata Yesus? Gini, saya kan di bawah punya prajurit, punya bawahan kan. Kalau saya bilang datang, mereka datang. Saya bilang pergi. Saya bilang kerjakan, mereka kerjain tuh langsung. Jadi Tuhan Yesus ucapkan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.
Nah, ini kita baca ayatnya nih. Matius 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Berarti ada iman yang kecil, ada iman yang besar. Saya belajar dua hal di dalam bagian ini. Yang ketiga adalah iman kecil atau besar. Ya, ternyata ini bicara mengenai tantangan dalam hidup. Orang mungkin bilang ini, cuma hamba sakit doang, pusing lo. Ada orang begini, suami lu belum pulang 4 hari, suami gue udah 4 tahun. Yang bagi orang lain kecil mungkin bagi kita besar. Udah, yang penting apa? Imannya besar, gitu aja. Jangan, aku sih kecil aja deh, cute. Enggak, iman harus dibesarin. Nah, dua hal yang saya belajar dari firman Tuhan. Yang pertama itu penyerahan. Nanti saya jelaskan ya. Saya tulis pelan-pelan biar lebih jelas. Penyerahan. Yang kedua yang saya lihat adalah percaya. Yuk kita bahas yang pertama, penyerahan. Gimana kok Tuhan bilang sampai perwira itu, aduh aku heran nih iman kamu besar banget. Gini, yang namanya perwira itu kan gimana ya, secara posisi dia oke kan. Orang dia bilang, saya bilang sama prajurit, kerjakan, dia kerjakan. Datang, pergi, berarti dia punya power. Dia punya kuasa dong. Punya relasi gak? Punya. Perwira, siapa yang gak pengen deket sama perwira? Punya uang? Punya. Fasilitas? Punya. Kesempatan? Punya. Tapi kenapa dia datang sama Yesus? Karena dia bilang begini, kepintaranku terbatas, kuasaku terbatas, relasiku terbatas, semua yang aku punya terbatas. Tapi aku mau datang sama Yesus karena aku mau berserah. Aku mau berserah, aku angkat tangan karena aku tahu aku terbatas. Dan saat aku angkat tangan, Tuhan turun tangan. Penyerahan. Ada banyak orang udah susah, nggak berserah-berserah. Yang kedua, dia percaya. Karena Yesus lihat penyerahannya, dia bilang, oke deh, saya datang ke rumah kamu deh. Tapi dia bilang gini, aduh ngapain ngerepotin Yesus. Ini saya lagi mikirin perasaannya tuh atau pikirannya si perwira. Ngapain repot ya. Saya aja punya, orang biasa aja punya otoritas kok bilang pergi. Datang, kerjakan. Apalagi Yesus. Percayanya tuh benar-benar udah nggak usah pakai datang deh. Ngomong aja sembuh kok. Tuh level percaya tingkat tinggi. Ada orang, kenapa imannya nggak pernah bertumbuh dari kecil sama besar? Dia percaya Yesus, tapi nggak pernah berserah. Ada orang berserah, tapi nggak percaya, ragu terus, bimbang terus. Orang ragu, orang bimbang, nggak pernah dapat apa-apa dalam kehidupan. Itu Yakobus yang ngomong. Ia seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Dengar baik-baik, sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Percaya Yesus 100% dengan segenap hati kita. Yang keempat, yang terakhir. Haleluya. Yang keempat adalah iman yang kurang atau iman yang berlimpah. Bapak Ibu saudara pilih yang mana? Punya iman yang kurang atau berlimpah? Saya pilih yang berlimpah. Ayat terakhir 1 Tesalonika 3 ayat 10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Jadi ada iman yang kurang, ada yang melimpah. Jadi Tesalonika ini ditulis oleh Paulus. Paulus gak bisa datang, dia kirimkan Timotius. Karena dia mendengar kabar ada pencobaan-pencobaan yang mereka alami. Ada penggoda-penggoda yang datang, sedangkan mereka hidup dalam kesusahan saat itu. Paulus gak mau mereka mundur, tinggalkan Tuhan dan dipikat oleh yang lain. Makanya dia kirim Timotius untuk datang menasehati, menguatkan, membangun iman mereka. Saya akan tutup di bagian ini dengan dua hal dan saya selesai. Layar keempat ya, kita selesai di sini.
Yang keempat berarti iman yang kurang atau limpah. Kita pasti pilih iman yang limpah dong ya. Nah ini bicara mengenai pencobaan. Karena Paulus bilang, aku khawatir para penggoda itu akan menyeret kamu. Banyak gak sih yang ikut Tuhan digoda? Banyak lah. Lagi susah digoda, cari jalan pintas. Lagi senang digoda. Karena orang dalam semua keadaan itu bisa digoda. Dalam kelebihan dia bisa beli apa aja, bisa beli siapa saja, bisa pergi kemana saja. Sekarang orang-orang yang uangnya gak ada seri, jalan-jalannya kemana? Ke bulan, ke planet lain. Udah aneh-aneh semuanya. Makanya mesti imannya melimpah. Ada dua hal dan saya akan tutup dengan ini. Yang pertama adalah covering atau tudung. Yang kedua adalah pemuridan. Yang benar tuh pemuritan atau pemuridan sih? Pemuridan. Karena dari kata murid. Dari kata murid lahir pemuridan. Oke. Nah, kenapa iman mereka di tengah kesusahan, di tengah pencobaan dan banyak penggoda bisa tetap melimpah? Karena ada cover, ada tudung. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ada 3 tudung. Yang pertama di dalam negara, kita ditudungi oleh pemerintah Indonesia. Makanya kemarin kita lihat ada pesawat Garuda Indonesia menjemput warga negaranya di Ukraina, dibawa balik, dilindungi. Lalu di mana lagi? Di dalam gereja. Di dalam gereja itu ada gembala. Kita sekarang dibantu oleh family cell leader, ketua-ketua sel. Lalu di dalam rumah ada bapak dan ibu rohani. Itu sebetulnya yang namanya cover. Ada orang yang bertanggung jawab, ada orang yang membapai, ada orang yang memberi makan. Sehingga kita ada dalam proteksi. Nah seringkali banyak orang imannya kurang karena mereka gak jelas tudung rohaninya siapa. Nah ini sangat jelas waktu mereka lagi susah. Paulus bilang begini, Timotius kamu pergi ke sana, kuatkan mereka, nasehatkan mereka, dampingi mereka, bangun iman mereka. Pertanyaan saya sekarang begini, Bapak Ibu Saudara, yes sudah ada di Gilgal. Tapi siapa yang cover kita? Siapa family cell leader yang menudungi kita? Yang kedua, yang terakhir adalah pemuritan. Nah salah satu ini gak bisa hilang. Pemuritan adalah proses untuk menolong seseorang untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam pikiran, perasaan, kehendak, dan tindakan mereka. Saya ulangi sekali lagi, pemuritan adalah proses untuk menolong seseorang untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam pikiran, perasaan, kehendak, dan tindakan mereka. Musik boleh main dengan lembut. Dan ada 3 sasaran, yaitu head, pengetahuan kita, heart, hati dan karakter kita, dan juga hands atau tangan kita. Pemuritan itu melatih yang belum bisa jadi bisa. Sebelum Yesus naik ke surga dia bilang begini, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu pemuritan. Nah ada banyak orang imannya gak bisa beralih dari cukup ke berkelimpahan. Karena mereka kehilangan 2 hal ini. Gak punya tudung rohani. Yang kedua gak punya orang yang memuridkan. Atau mereka kehilangan salah satu. Sudah ada tudungnya. Aku kan gerejanya di GBI Gilgal. Tapi kamu dimuridkan enggak? Aku kan sudah ada di sel. Benar. Tapi cuma sekedar hadir. Atau kamu minta dimuridkan. Tolong latih saya. Melakukan semua yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Di saat kita digembalakan. Di saat kita dimuridkan. Disitulah iman kita akan bertumbuh. Sehingga iman kita berkelimpahan. Bagaimana dengan kualitas iman kita? Saya berdoa.
Sesuai dengan visi yang Tuhan taruh bagi jemaat Gilgal. Jemaat yang kuat. Kita akan punya iman yang kuat. Tuhan memberkati. Yuk mari datang sama-sama pada Tuhan. Touching every heart, I worship you. I worship Renungkan semua firman yang sudah kita you. dengar. Are here Sementara kita menyembah Tuhan. every heart. I worship you. I worship you. You are here. Turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Yuk sama-sama. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sama-sama katakan waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Yuk sama-sama katakan waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on church, sing it. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. There 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 is who you are. Apapun keadaan kita saat ini, yuk kita bangun kualitas iman kita. Sehingga kita punya iman yang kuat. Iman yang teruji. Iman yang besar. Dan iman yang berkelimpahan. Aku berdoa Tuhan. Biar semangat ini ada dalam semua yang mengikuti kebaktian online ini. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan. Amin.